Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktavinda Lustika dengan NIM 22002040 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Penampung dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu dosen kita, yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD dan Ibu Dr. Merika Setiawati MPD. Langsung saja masuk kepada topik pembahasan, yaitu tentang mengelola komplain pelanggan pelayanan prima manajemen krisis. Pengertian pengelolaan komplain sebenarnya adalah manifestasi keilmuan pengetahuan yang mempelajari tentang berbagai macam metode atau strategi dalam menangani dan juga mengelola berbagai macam keluhan yang disampaikan oleh pelanggan, yang disampaikan oleh konsumen untuk menciptakan keuntungan yang diperoleh dari berbagai faktor lainnya, sehingga terbentuk model ekonomi yang efisien dan sekaligus mengetahui apakah investasi yang dilakukan perusahaan selama ini oleh lembaga selama ini sudah berhasil atau tidak. Lebih kurang inilah makna dari manajemen komplain. Secara teoritik, artinya adalah secara umum, yang mana manajemen komplain itu adalah pengelolaan atas usaha kita, atas produk dan jasa, atas bisnis yang kita punya dalam kaitannya dengan keberatan dengan komplain, dengan sesuatu yang sifatnya dalam tanda kutip ketidakpuasan. Nah, dari konsumen atau pelanggan terbaik kita. Menurut Ciptono, bahwa manajemen komplain adalah bentuk penanganan atau bentuk penataan atau pengaturan itu dilakukan oleh suatu lembaga atau satu perusahaan atas reaksi ketidakpuasan. Jadi dalam proses menyelesaikan atau mengatasi sanggahan atau reaksi ketidakpuasan atau ketidaksetujuan konsumen atau pelanggan terhadap kegiatan-kegiatan fungsi manajemen yang dilakukan tidak efisien dan efektif oleh perusahaan tersebut, misalnya terhadap produk dan jasa, sehingga ekspektasi atau apa yang mereka terima di luar apa yang mereka pikirkan. Nah, jadi kalau A berpikir mereka tapi si B yang diterima sudah jelas. Nah, mereka memberikan komplain sama dengan kita. Kalau quality yang ekspektasi pelanggan adalah tapi yang diterima menjadi atau barang dibeli dengan kualitas atau ternyata agak rusak, mengajak ketidakpuasan itu terjadi. Dapat disimpulkan bahwa manajemen komplain itu bisa tersebut sebagai salah satu cara atau strategi yang digunakan oleh perusahaan atau lembaga dimanapun atau apapun bentuk lembaganya dalam menangani keluhan konsumen, yaitu memandang bahwa keluhan konsumen sebenarnya merupakan satu kesempatan yang besar bagi pihak perusahaan atau lembaga untuk dapat mempertahankan konsumen-konsumen terbaiknya melalui proses penanganan yang luar biasa. Penanganan keluhan yang efektif yang dapat menjadikan informasi-informasi yang berasal dari keluhan konsumen tersebut. Nah, jadi walaupun bentuknya adalah keluhan, tapi ini adalah satu titik positif
sebagai satu landasan dalam mengembangkan kegiatan perusahaan atau lembaga depannya menjadi lebih baik. Jadi berdasarkan catatan itu kita pasti akan bikin bagaimana membuat kompleks tidak terjadi lagi ketika komplain terhadap kualitas sama, maka kualitas akan menjadi kualitas terbaik untuk kemudian hari. Nah, beberapa hal yang perlu kita perhatikan atau kita perlakukan sebagai staf atau pemilik usaha, pemilik layanan atau pemilik perusahaan dan lembaga, yaitu yang pertama, dengan rela dengan hati yang paling dalam harus berani meminta maaf, memberitahukan kepada pelanggan bahwa kita menyesali itu atas ketidaknyamanan yang terjadi. Yang kedua, harus kita lakukan adalah penting sekali buat kita menyatakan atau menyampaikan kembali keluhan dengan menggunakan kata-kata sendiri yang menunjukkan bahwa kita benar-benar memahami keluhan yang disampaikan oleh mereka. Yang ketiga harus dilakukan adalah restitusi. Yang terakhir yaitu tindak lanjut. Kemudian cek bersama pelanggan sebelum mereka pergi untuk memastikan. Nah, prinsip dalam proses penanganan atau manajemen komplain yang kita berikan yaitu yang pertama, penanganannya harus segera, jangan ditunda-tunda. Kalau saat itu komplain, maka saat itu disampaikan harus ditangani proses sudah dimulai. Jadi jangan tunggu esok lusa. Yang kedua, prinsipnya adalah kemampuan untuk mengatur komplain. Harusnya punya energi, punya skill dan desain sedemikian rupa atau menangani komplain sangat penting bagi suksesnya penyelesaian masalah-masalah dihadapi pelanggan. Yang ketiga, daya tanggap. Perhatikan komplain akan diselesaikan secara cepat dan memang responsif jika komplain tidak dapat diselesaikan secepatnya, maka setidaknya perusahaan akan mengkomunikasikan materi harapan konsumen atas penanganan keluhan yang disampaikan mereka kepada kita dalam melakukan atau menyampaikan keluhan konsumen sebenarnya memiliki harapan-harapan yang luar biasa atas keluhan yang mereka utarakan tersebut. Yang jelas secara spesifik, konsumen mengharapkan satu keadilan, kejujuran, dan kewajiban dari pihak perusahaan dalam antisipasi keluhan atau ketidakpuasan yang mereka sampaikan. Steve, Ron, dan Steph yang dikutip oleh Anastasia membagi ilmu menjadi 3 jenis keadilan. Inilah bentuk-bentuk dari harapan konsumen atas penanganan komplain yang mereka sampaikan. Jadi 3 jenis harapan itu adalah yang pertama outcome fairness, yang kedua procedural fairness, yang terakhir yaitu integrational fairness. Nah, baik, sekian hasil analisis video dari saya. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.